Halo, selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Bagaimana semuanya semangat hari ini? Ya, kalau begitu kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita nyanyi sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih pagi ini ya Tuhan, kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Beri kami hati yang lembut ya Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu. Ampunkan Tuhan segala kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu. Selamat pagi anak-anak. Ya, kabarnya bagaimana? Baik kan? Baik semuanya ya. Nih, kita pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Coba dibuka buku Alkitabnya. Nah, nanti anak-anak baca di rumah ya. Dan ini Bu Tendra mau membacakan satu ayat saja, yaitu ayat emas. Ayat emas adalah ayat yang indah sekali. Ayat yang ke-14 berbunyi, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberitakan ketentraman kepadamu. Begitulah ayat emas pada pagi yang indah ini. Anak-anak, pada hari Minggu ini, pada pagi yang indah ini, Bu Tentrem mau bercerita, yaitu tentang ada 3 kurcaci. Ada 3 kurcaci. Nah, di suatu hutan yang jauh dari sini ada 3 kurcaci yang semangat untuk bekerja dan mengerjakan hal yang baik. Nah, yang pertama kurcaci bernama Dog. Dog itu adalah kurcaci yang paling tua. Ini ada gambarnya. Nih, kurcaci Dog, nih, ini yang paling tua, namanya Dog. Dia kurcaci yang sangat bijaksana. Janggutnya panjang, pakai topi dan berkacamata. Ini kurcaci yang bijaksana. Terus yang kedua, yaitu kurcaci yang bernama Grumpy. Kurcaci yang Grumpy ini dia itu suka pemarah. Dia itu suka pemarah dan malas dalam bekerja. Karena ya sebentar, catatkan. Wah, uyel-uyelan ini, Dek. Nah, ini
kurcaci yang bernama Grumpy. Nah, kurcaci Grumpy ini dia itu pemarah, males. Nah, ini seperti ini, orang pemalas itu ya selalu berpangku tangan, ya, berpangku tangan, tangannya dipangku terus supaya tidak bekerja, marah, malas. Dan yang ketiga, kurcaci yang bernama Happy. Kurcaci Happy ini ya sama dengan namanya. Dia selalu tersenyum, selalu bergembira. Nah, ini dia selalu tersenyum dan bergembira. Nah, ceritanya begini adik-adik. Adik-adik apa anak-anak ya? Sukanya panggil anak-anak, ya anak-anak aja ya. Nah, pada zaman dulu kala di sebuah hutan, itu kurcaci yang ketiga tadi, dia itu selalu semangat dalam bekerja. Nah, kurcaci dog yang sangat bekerja keras, rajin, itu pagi-pagi itu sudah bangun. Pagi yang sangat dingin. Nah, dingin bagaimana, Dek? Gini, dingin itu ya. Nah, dingin itu berkipas-kipas atau berselimut? Nah, kalau dingin itu berselimut. Ya, enaknya berselimut, tidur dikerukup, itu namanya dingin. Nggak ada dingin kipas-kipas ya. Nah, kalau kipas-kipas itu namanya sumuk. Nah, terus kurcaci yang paling tua tadi memanggil teman-temannya yang dua. Ayo bangun, bangun, bangun. Grumpy, Happy, bangun, sudah pagi. Ayo, cepat bangun, kita harus bekerja. Yang kurcaci yang kedua tadi, yang apa itu? Namanya siapa, Dek? Yang suka senyum tadi siapa namanya? Happy. Nah, itu langsung bangun, dipanggil sama kurcaci yang bernama Dog tadi, langsung bangun. Oh, mulai, oh ya, aku bangun. Ya gitu, bangun. Terus sudah bangun, enak. Yang ketiga, kurcaci yang pemarah tadi namanya siapa? Siapa ya, lupa ya. Siapa toh? Namanya Grumpy. Dipanggil, Grumpy, ayo bangun, ini sudah pagi, ayo kita harus bekerja. Kita harus bekerja, melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, Grumpy tadi bilangnya bagaimana, Dek, dibangunkan, ini malah bilang, ngapain sih, kalian tuh ngapain? Aku tuh mau tidur, aku males ini, orang udaranya dingin sekali enaknya. Aku enaknya tidur seperti ini kok dibangunin. Terus si Grumpy tetap melungker terus tidur. Akhirnya bangun, ayo bangun. Dok bilang gitu ta? Ayo bangun. Tetap enggak bangun. Akhirnya selimutnya ditarik, Dik. Selimutnya tadi ditarik. Terus dibilangi, ayo, kamu lupa ya, kemarin itu kita bersama-sama mencari kayu untuk membuat rumah. Nah, sehingga kita bisa tidur enak seperti ini, bisa untuk tempat tinggal di sini. Kok sekarang kamu males? Ayo bangun. Nah, akhirnya dia bangun, Dek. Grumpy tadi bangun. Terus Happy juga bilang gitu, ayo Grumpy, kita harus segera mandi, terus bekerja lagi. Ya udahlah, aku bangun. Ribut aja kalian tuh. Dia selalu menggerutu dan marah. Nah, akhirnya setelah mereka bangun, bertiga mandi. Setelah mandi, mereka juga langsung melakukan tugasnya, yaitu mencari kayu bakar, menanam sayuran, memerah susu, sehingga mereka bisa makan,
bisa makan setiap harinya. Nah, adik-adik, kemudian setelah mereka berkemas-kemas, mereka bertiga berjalan. Apa yang dilakukan oleh si pemalas tadi? Yang lain berjalan yuk, mari kita berjalan dengan semangat. Tapi Grumpi bagaimana? Grumpi itu nah, dia tetap menggerutu dan malas, jalannya aja cuma gini-gini, enggak jalan-jalan. Padahal jalannya itu masih jauh masuk ke hutan. Tapi dia tetap cuma lenggak-lenggok karena malas. Akhirnya dia berhenti di sebuah pohon, di bawahnya dia sambil memandang jauh, malas. Terus dia dekati, ditengok sama saudaranya tadi. Loh, Grumpi, kenapa kamu berhenti dan duduk di sini? Ayo, kita bekerja lagi, ayo berjalan lagi. Kita mencari kayu bakar, kita belum punya sarung bakar loh. Bagaimana nanti kalau kita hujan, kita kehujanan. Kalau kita kedinginan, kita tidak punya kayu bakar yang untuk dibakar. Coba dipikir yang baik toh, jangan seperti itu. Si Grumpi tadi dibilangi sama saudara-saudaranya mak ndelongop. Apa kamu itu ndak bosen toh, Dok? Happy? Setiap hari kok cuma seperti ini terus kegiatannya. Aku tuh males. Aku males banget. Aku pengennya itu tidur bermalas-malasan, bangun siang, terus tidur di kursi goyang. Aku ingin menikmati hidup ini dengan nikmat, tidak terus bekerja seperti ini. Aku malas tiap hari cari kayu bakar, menanam sayur, memerah susu. Aku bosan tahu. Begitu. Itu si Grumpi tadi. Akhirnya Dok menjelaskan, loh kamu tuh bagaimana toh? Kamu ingat tidak pada waktu kita belum punya rumah, kita belum punya rumah itu kita bersemangat loh untuk membuat rumah. Kita selalu bersama-sama, bantu-membantu, mencari kayu bakar, mencari tali, membuat rumah. Akhirnya jadi rumah yang bisa kita tempati seperti ini, walaupun kita tidurnya di atas pohon. Ayo, kamu ingat enggak? Terus dia berpikir, ya udah, aku maaf ya saudaraku, aku sebenarnya malas tapi ya kita biar bisa mendapatkan kayu bakar lagi Yo, aku tak jalan. Nah, terus mereka bertiga berjalan, Dik. Nah, dalam berjalan mereka bernyanyi bertiga itu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyummu. Nah, mereka sambil berjalan nyanyi terus seperti itu. Mana semangatmu? Yang lain menjawab, aku ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Nah, terus berjalan, dia sampai di tempat yang dituju sehingga mendapatkan apa yang dicari. Itu adik-adik. Nah, itulah cerita dari kurcaci tadi. Ketiga kurcaci, yang bijaksana, kurcaci yang pemarah, kurcaci yang selalu happy dan gembira. Itu cerita mereka. Seperti kita juga adik-adik, sebagai murid Tuhan, maka kita juga harus seperti mereka yang selalu bergembira dan bersemangat. Kalau ditanya, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Gitu ya. Nah, itu seperti di dalam kitab Keluaran itu juga Musa itu juga menjadi pemimpin bangsa Israel yang selalu semangat di dalam memimpin bangsa Israel yang selalu menggerutu. Padahal bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka tuh menggerutu. Nah, di dalam melakukan perintah Tuhan mereka menggerutu. Tapi tuh si Musa tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kita harus punya semangat, harus menjadi penolong, menjadi orang yang membutuhkan kita harus bisa menolong, menjadi
penolong yang baik. Mereka yang membutuhkan kita harus kita tolong. Kita membantu dengan baik. Kita harus dengan ikhlas, dengan semangat dan tersenyum di dalam melakukan perbuatan yang baik. Ya, adik-adik, inilah kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus punya semangat. Kita harus tersenyum dan punya harapan yang penuh untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Nah, ini cerita pada hari ini. Kita harus menjadi seperti kurcaci dan juga Musa. Kurcaci yang baik, disayang Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kita harus selalu semangat dan selalu senyum setiap hari. Nah, sekarang kita mau menutup sekolah minggu ini dan berdoa, tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Sekali lagi. Anak-anak, marilah, karena sekolah minggu sudah selesai, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Mari kita akan berdoa menghadap Tuhan, minta bimbingannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah memuji Engkau. Tuhan, berkatilah apa yang telah kami terima ini supaya bisa menjadikan kekuatan iman kami di dalam kami mengikut Tuhan. Supaya kami bisa seperti kurcaci yang punya semangat dan selalu tersenyum. Supaya kami juga seperti Musa yang selalu menolong orang yang membutuhkan kami. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, untuk bisa selalu tersenyum dan membantu orang yang membutuhkan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami akan pulang. Tuhan menuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.